Al-Haqqah. Akhir dari surat Al-Haqqah ini menegaskan tentang kebenaran Al-Quran, sekaligus tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menegaskan keselamatan orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menegaskan kebinasaan, kesengsaraan, penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terang benderang. Oleh karena itu, pertama kita mendapatkan pelajaran. Orang atau manusia yang rata-rata itu kalau ditanya kenapa sibuk? Sibuk mencari rezeki kan? Rata-rata orang itu kalau sibuk, ditanya sibuk apa, pasti sibuk mencari rezeki. Tapi sayang, banyak yang keliru. Sibuk mencari rezeki, tapi melupakan yang memberi rezeki. Gimana? Gimana Pak Camat? Halo? Halo Ra? Manusia itu, iya, sibuknya itu kalau ditanya kenapa sibuk? Sibuk nyari rezeki. Tapi anehnya, sibuk mencari rezeki tapi kok melalaikan yang memberi rezeki. Padahal Allah yang memberi rezeki itu sudah memberikan kepada manusia. Gimana itu? Oleh karena itu, inilah kekeliruan. Nah, orang yang keliru, manusia yang keliru mencari rezeki, tapi ternyata justru melalaikan yang memberi rezeki. Katanya mencari rezeki, tapi diundang yang memberi rezeki nggak datang. Itulah, maka Allah kasih nanah sebagai rezekinya. Itu. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali nanah, darah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak dimakan itu kecuali oleh orang-orang yang keliru. Khati' itu bahasa Arab biasanya itu keliru, salah pilih, salah pikiran, salah tindakan. Memang disebutkan ini balasan ini adalah nanti di akhirat. Jadi makanan itu tidak ada. Orang-orang kafir itu makanan kan orang-orang kafir karena keliru dalam hidupnya. Mencari rezeki tapi ternyata dipanggil yang memberi rezeki nggak datang. Diberikan konsep pedoman Al-Quran nggak dipakai, yang dipakai malah pedoman lain. Diajarin oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu pasti jujur, malah Nabi Muhammad didustakan, dan manusia malah milih penipu, pembohong. Dan sering keliru manusia itu. Yang jujur nggak dipercaya, yang bohong malah dipilih terus. Itu, ya kan? Yang jujur tidak dihormati, tapi pembohong malah dipuja-puji. Dan itulah kalau kita perhatikan ya hari ini terjadi. Maka apa yang kita rasakan belum di akhirat? Sudah kesulitan. Sudah kesulitan. Bagaimana rupiah melorot atau naik?
termasuk juga ya berbagai macam persoalan. Kita ini kan tampangnya saja besar, padahal aslinya banyak utang. Alhamdulillah kalau di sini insya Allah ya enggak, karena ini memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi banyak di sana itu casingnya bagus, tapi ternyata banyak utang. Ya, penipu kan begitu, tampilannya saja yang hebat, memukau, tapi ternyata isi dalamnya banyak utang. Katanya kebunnya ribuan hektar, tapi ternyata ya banyak utang. Sampai korban aja nggak bisa juga, misalnya. Dan seterusnya. Disinilah Allah menegaskan tentang betapa orang itu kalau keliru mencari rezeki, diantaranya maka yang didapat adalah nanah dan darah. Gitu. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran Allah bersumpah dengan semua makhluknya, dan makhluk ini banyak. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dan sebenarnya mana yang lebih banyak? Yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Kan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan ini sedikit, Pak Camat. Jadi ternyata yang setia dengan Pak Camat dikit. Iya. Yang nggak setia banyak itu. Lagi mana camatnya hadir di masjid, masyarakatnya enggak? Jangan dikira yang banyak itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itulah yang lebih banyak. Tapi sayang, kita sering menentukan sesuatu itu yang kelihatan, termasuk rezeki, ya kan? Rezeki itu yang kita nilai ada itu yang kelihatan. Padahal sejatinya rezeki yang tidak kelihatan itu jauh lebih banyak. Uang yang kita hitung kan nggak seberapa sebenarnya, tapi itulah yang kita nilai sebagai rezeki yang ada di saku kan, padahal nggak ada di saku ini. Kalau ada itulah. Kenapa? Karena banyak sekali rezeki yang Allah berikan yang kita nggak bisa melihatnya. Otak kita masih jalan, itu berapa harganya? Dan nggak kelihatan kan? Jantung kita yang berdetak, ini nggak kelihatan kan? Habis itu berapa itu harganya? Kalau tiba-tiba hari ini ada yang jantungnya berhenti sebentar, berapa yang harus dikeluarkan untuk membuat jantung itu bergerak? Ya, nggak kelihatan, tapi nggak kita hitung. Kita bisa hadir di tempat ini, Masya Allah, berapa kira-kira nikmat yang kita terima dengan bisa hadir ini. Tapi sayang, manusia sering hanya melihat rezeki itu yang kelihatan oleh mata, lupa dengan yang tidak kelihatan. Berapa udara harganya, oksigen berapa itu, nggak begitu kelihatan kan? Nanti pas mekap-mekap baru ingat beli oksigen dan seterusnya. Maka Allah bersumpah mengingatkan, ada rezeki Allah yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Sungguh aku bersumpah dengan apa-apa yang kalian lihat, dan aku juga bersumpah dengan apa yang kalian tidak lihat. Apalagi nanti di akhirat yang belum terlihat. Di akhirat kan belum terlihat. Termasuk di alam kubur belum terlihat bagi kita. Padahal kalau kita mau mikir kehidupan kita di dunia ini, kira-kira nanti dengan kehidupan kita di alam kubur berapa lama? Dan mana yang lebih lama? Kita di dunia ini ya berapa? 60 tahun, 70 tahun. Di alam kubur bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun. Karena terbukti yang di alam kubur sudah banyak yang ribuan tahun. Ribuan tahun. Kenapa kita tidak mempersiapkan kehidupan yang ribuan tahun? Tapi kita sering pusing mempersiapkan kehidupan besok hari yang belum tentu kita masih ada. Apalagi nanti di akhirat ada surga dan neraka, khalidina fiha. Gitu. Jadi
Ini juga mengandung pelajaran Allah boleh bersumpah, dan memang tidak ada yang bisa membatasi Allah, maka Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Untuk apa? Untuk menegaskan tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, dan tentang kelemahan kita sebagai manusia. Kenapa? Ya, kita bisa macet bernafas hanya gara-gara persoalan yang sangat sederhana. Maka nggak pantas kita manusia itu menyombongkan diri. Itu. Oleh karena itu, kalau Allah boleh bersumpah dengan seluruh makhluknya dan apa saja yang Ia kehendaki, kita sebagai manusia nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Di situ waspada itu. Kita nggak boleh demi matahari, nggak boleh demi bulan, demi bintang. Apalagi demi jenderal ini, jenderal itu, apalagi demi uang, ya kan? Tapi kan banyak orang itu yang demi uang mengorbankan semuanya, ya kan? Padahal itu semuanya kecil. Maka manusia nggak boleh sebenarnya bersumpah kecuali demi Allah. Kenapa? Karena semuanya kecil. Yang agung hanya Allah. Maka disebutkan di dalam hadis, man halafa bi ghairillah faqad kafar atau asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia kufur atau syirik. Memang para ulama menyebutkan ini syiriknya syirik kecil. Ketika belum ada keyakinan bahwa yang dijadikan sumpah itu setara dengan Allah. Tapi kalau sudah menganggap yang dijadikan sumpah ini setara dengan Allah, apalagi lebih hebat daripada Allah, ya betul syirik, musyrik, syirkul akbar gitu. Oleh karena itu syirik atau kufur itu ada syirik kecil, ada syirik besar gitu. Tapi biasanya sesuatu yang besar itu bermula dari yang kecil gitu. Awalnya demi ini kecil memang, tapi ujungnya orang itu bisa semata-mata demi dunia meninggalkan akhirat. Pokoknya hitungannya itu demi dunia. Kalau di situ ada dunia datang, kalau tidak ada enggak. Itu bisa menyembah dunia namanya. Itu. Berikutnya, disinilah kita ditunjukkan dan ditegaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul merupakan kalamullah, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad hanya sebagai penyampai. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang dibawa oleh seorang rasul yang karim, yang mulia, di mana Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Jangankan persoalan yang besar, yang kecil saja Nabi Muhammad itu nggak pernah berdusta. Ilustrasinya begini, yang sangat menyentuh. Nabi Muhammad itu dipercaya oleh semua masyarakat kafir Quraisy itu. Nabi Muhammad itu dipercaya. Padahal Nabi Muhammad itu mereka dustakan, tapi mereka percayai. Contohnya, mereka itu kalau punya uang nggak aman ditaruh di rumah. Bank nggak ada dulu. Maka orang-orang yang punya uang, punya kekayaan itu dititipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di rumah Nabi di Mekah itu banyak barang. Itu penitipan. Gimana kira-kira kita kalau dititipin uang? Minta apa? Minta ini, minta itu kan? Nabi Muhammad tidak. Karena kalau dititipkan orang itu nanti minta rentenir itu riba itu. Tapi Nabi Muhammad enggak minta itu. Loh, anehnya orang yang dijadikan sebagai kepercayaan menitipkan harta itu direncanakan mau dibunuh. Dibunuh, dikerahkan pemuda untuk mau membunuhnya. Nanti kalau Muhammad keluar dari rumahnya diam-diam, bunuh. Nabi Muhammad tahu kalau kan mau dibunuh di tengah malam. Maka siang harinya apa? Nabi Muhammad merencanakan, memang betul malam-malam akan keluar.
Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya kan. Nanti tidur di situ. Hebatnya pemuda saat itu, disuruh tidur mau, padahal taruhannya nyawa. Sayyidina Ali masih muda, belia, remaja. Itu dahsyatnya pemuda di zaman sahabat. Disuruh tidur menggantikan Nabi sebagai apa kira-kira? Tapi Nabi Muhammad nyuruh orang ngerti juga, tahu bahwa seburuk-buruk orang jahiliyah itu gentleman juga. Itu nggak kayak sekarang. Gentleman. Kalau nanti dibuka, itu kelihatan bukan Nabi Muhammad, nggak akan dibunuh. Di satu sisi, orang jahiliyah, meskipun jahiliyah, tidak akan membunuh orang di saat tidur sebelum dibuka mukanya. Itu gentleman. Dan itu Nabi tahu. Tapi yang kita ingin sebutkan di sini adalah Nabi juga berpesan kepada Ali. Ali, besok kalau sudah siang, gitu. Nabi tahu nggak akan dibunuh Ali. Nah, kalau sudah siang, ini barang-barang ini milik fulan. Kembalikan. Coba. Kembalikan. Gitu. Padahal Nabi itu mau dibunuh oleh yang punya barang-barang ini. Tapi Nabi berpesan kembalikan nanti. Kalau pikiran kita gimana? Buang aja kan gitu. Atau bawa kan gitu. Itulah dari hal yang sekecil itu Nabi nggak mau mengambil milik orang meskipun orang itu musuhnya. Coba akhlak Nabi, kejujuran Nabi. Kalau zaman gini gimana? Diempat semua. Hah? Iya. Uang rakyat aja diempat semua. Hari ini kan banyak sekali orang tuh gegeran batas tanah. Ya Allah. Tuh minggir-minggirkan ke sana. Termasuk juga jalan. Kalau bisa itu ditengahkan. Padahal bukan miliknya. Nabi tidak, kembalikan. Ya Allah, itulah kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan Rasulun Karim, Rasul yang sangat mulia. Bagaimana kalian nggak percaya? Bagaimana kamu tuduh Nabi Muhammad itu berdusta? Wong dalam persoalan yang kecil begitu saja Nabi Muhammad nggak mau berdusta, mengatakan ini Quran kalam Allah, lalu kalian tuduh ini bukan. Karena mereka menuduh, wah ini syair aja katanya. Jadi Al-Quran itu dituduh sebagai syair. Ini bukan, Al-Quran itu bukan. Bukan syair. Qalilan ma tu'minun. Tapi sayang, kalian sedikit beriman. Mereka setelah dibilang ini bukan syair, mereka mengaku kalau bukan syair berarti itu ucapan dukun. Ucapan dukun, paranormal. Maka qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian itu mau ingat. Wong sudah jelas Al-Qur'an itu begitu, masih kalian tidak percaya. Maka kita mendapatkan pelajaran Al-Qur'an itu sungguh benar dari Allah. Dan pelajaran berikutnya, Nabi Muhammad sungguh betul-betul jujur. Tidak dusta, tidak ada kedustaan sama sekali. Dan kalian sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad itu Al-Amin. Sebelum Allah mengatakan kalian sendiri, gitu. Maka kita mendapatkan pelajaran berikutnya, Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dalam persoalan menyampaikan risalah. Terjaga, tidak akan keliru. Karena kalau sampai keliru, Allah tarik itu. Sampai begitu kasarnya. Dan ini menjadi ayat bagi para ulama yang menetapkan bahwa Nabi itu maksum dalam persoalan menyampaikan wahyu. Tapi adapun lupa, itu ada Nabi lupa. Gitu. Tapi kemudian diingatkan. Gitu. Nabi itu pernah sholat asar 2 rakaat. Gitu. Para sahabat nggak ada yang berani mengingatkan. Setelah selesai sholat,
Masih juga nggak ada berani yang ingatkan. Di situ Abu Bakar, Umar nggak berani. Begitu para sahabat dulu betapa menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian mereka berbisik-bisik gitu. Nabi sholat tadi itu 2 rakaat. Siapa ini yang mau tanya gitu. Maka kemudian ada seorang laki-laki pemuda tanya kepada Nabi yang terkenal dengan Dzul Yadain. Ya Rasulullah, adakah sholat ini dikosor tadi itu? Kalau dikosor, kenapa dikosor? Gitu kan? Atau ada sesuatu yang terlupa? Nabi enggak ada lupa. Tidak juga dikosor. Di situ. Iya ya Rasulullah, betul. Tadi itu sholat 2 rakaat. Nabi kemudian bertanya kepada yang apa benar? Iya. Baru kemudian Nabi ngajak sholat lagi 2 rakaat, nambah 2 rakaat, lalu ada sujud sahwi sebelum salam. Gitu. Nabi lupa. Dan ternyata ini ada hikmah. Hikmahnya apa? Sujud sahwi. Dan kalau kita lupa rakaat, tambah. Gitu. Kalau lupa rakaat. Tapi kalau lupa sama sekali, itu namanya bukan lupa, tapi memang nggak sholat. Gitu. Bahaya. Gitu. Di situ ada hikmahnya. Jadi kalau Nabi lupa, itu ada hikmahnya, ada hukum. Kenapa? Nabi itu diutus untuk manusia biasa yang mungkin lupa, sehingga nanti ada pelajaran kalau lupa bagaimana ini. Itu demikian. Jadi Nabi itu maksum, terjaga dari menyampaikan wahyu. Berikutnya, Al-Quran yang hebat itu, Al-Quran yang jelas benar itu, Al-Quran yang membawa rahmat. Membawa rahmat. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita ingin rahmat, ya terima Quran. Tapi sayang, orang cari rahmat tapi tidak mau menerima Quran. Di situ. Bangsa kita ini katanya ingin makmur, tapi nggak mau Quran. Apa buktinya nggak mau Quran? Ya, yang ngatur negara ini ketika sidang, atau tingkat kelurahan atau kecamatan atau sana, yang sidang itu mereka menjadikan Quran sebagai pedoman atau bukan? Kan bukan kan? Padahal sebenarnya kalau ingin rahmat pakai Quran. Sidangnya itu mencari petunjuk dari Quran. Karena tidak ada problem kecuali ada solusinya menurut Quran. Menurut Quran. Gampangnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin ya, uang kita ini tidak pernah terjadi apa namanya? Apa itu namanya? Inflasi. Naik turun itu. Gampang. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz Samlan kok gampang-gampang, apa solusinya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Tapi sayang ditunjukkan nggak mau. Apa solusinya? Ganti uang kertas itu dengan standar emas. Ganti dengan standar emas. Tidak akan terjadi inflasi. Jadi itu Quran. Karena standar uang di dalam Quran, di dalam hadis itu emas. Maka zakat kita standarnya emas. Kan gampang kan? Tapi nggak mau kan? Ditunjukkan ini. Standarnya emas. Dan perlu diketahui, bangsa kita ini dulu sudah pernah benar membuat standar uang itu emas. Tahun 1946. Peraturan Undang-Undang nomor 19 itu menyebutkan bahwa rupiah ori, uang Republik Indonesia itu 10 rupiah sama dengan 5 gram emas murni. Itu undang-undang. Negara kita mencantumkan itu. 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas murni. Buka kalau nggak percaya. Sampai sekarang masih ada itu, dokumen itu. Jadi kalau begitu 1 rupiah sama dengan berapa? Hah? Sama dengan setengah gram. Setengah gram berapa berarti? Setengah gram. Hah? Katakanlah 1 juta. Sekarang 1 gram itu kan hampir 3 juta kan?
Ya katakanlah anggap 2 juta. 1 juta satu rupiah. Masya Allah. Betapa dahsyatnya itu. Dan memang betul. Kelabakan Jepang itu kalah dulu dengan rupiah Indonesia. Amerika pun ya kelabakan juga. Kalau tidak salah 1 rupiah sama dengan 2 dolar. Maksudnya lebih tinggi dia dikit. 2 dolar. Begitu. Tapi sayang, lama-lama kita mau dibujukin, udahlah nggak usah pakai standar emas, nggak usah pakai standar emas. Betul, lepas kita. Akhirnya pusing. Kita dulu punya uang itu 5 rupiah itu luar biasa. Ya Pak Camat ya? Masih ingat? Iya. Sekarang punya uang 1 juta? Dulu siapa orang punya uang 1 juta? Saya tahu PNS itu kakak saya pegawai negeri itu gajinya 30.000. Kakak saya, kakak sepupu PNS guru. Oh itu udah orang paling kaya satu desa itu. Di situ 30.000. Nah, Al-Quran yang hebat itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat tergantung dengan kesiapan kita manusia. Gitu. Ya ibarat air murni, air atau madu dan seterusnya. Itu kapan bermanfaat sangat tergantung dengan wadah yang menampungnya. Kalau wadahnya kotor gimana? Madu berubah menjadi racun. Gitu. Di situ. Oleh karena itu juga nggak sedikit sekarang orang yang katanya hafal Quran tapi ternyata ucapannya buruk, perilakunya buruk. Kenapa? Karena wadahnya. Waspada. Sama. Madu juga begitu. Kalau diterima oleh gelas yang penuh dengan kotoran, ya madu bercampur dengan kotoran, rusak. Maka ada istilah susu sebelanga rusak dengan nilai setitik. Apalagi kalau nilainya sebelanga pula. Di situ. Itulah maka pentingnya takwa, pembersihan hati. Alhamdulillah. Ada. Ya mungkin Pak Camat, Pak Lurah tadi nanya juga, kenapa ini ada safari subuh? Insya Allah. Memang yang hadir di waktu subuh itulah yang punya hati-hati yang bersih. Coba kalau kita mau menuangkan teh lalu gelasnya itu kotor semua, gimana? Jadi nggak? Nggak jadi. Untuk teh manis dituangkan di gelas yang kotor, mubazir. Mending sedikit tapi bersih. Di situ. Tapi tentu saja yang bersih ini jangan berhenti. Yang bersih ini harus membersihkan. Itu. Yang bersih punya tugas membersihkan. Kalau yang kotor membersihkan, apa yang terjadi? Tambah kotor. Oleh karena itu ada istilah nyapu itu jangan pakai sapu kotor. Tapi yang terjadi sekarang, yang nyapu itu sekarang kotor. Bukan hanya sapunya yang kotor, sampai yang nyapu juga belepotan. Itulah maka negeri kita nggak karu-karuan. Sapu yang dipakai kotor, yang nyapu juga memang kotor. Tambah. Maka Allah sebutkan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Qur'an itu memang pelajaran peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Qur'an jelas, enggak ada keraguan, jelas. Jelas enggak ada keraguan. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada sebenarnya. Tapi siapa yang bisa menerima Nabi Muhammad? Siapa? Memang nggak mungkin Abu Jahal, nggak mungkin Abu Lahab. Yang bisa menerima adalah Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidatina Khadijah. Khadijah bersih, Abu Bakar bersih, Khadijah bersih.
Lalu berikutnya ditambah dengan ya ada Utsman, ya, ada Tolha, Ali dan seterusnya. Masuk di sini siapa? Umar. Umar itu kotor Umar itu. Tapi ternyata beliau mau membersihkan diri. Sebagian tafsir menyebutkan surat-surat ini, ayat-ayat ini turun dalam kasus Umar. Umar mendengar surat Al-Haqqah ini, beliau mengatakan, aku sangat tertarik. Sangat tertarik. Jadi Umar sangat tertarik, terus tambah mendekat gitu. Beda dengan Abu Jahal. Abu Jahal juga tertarik, tapi benci yang muncul gitu. Kebenciannya kenapa? Ini kok Al-Quran itu kok bagus gitu. Benci dia. Muhammad ini kok begini hebat sekali. Benci gitu. Tambah benci. Ada orang itu ketika melihat sesuatu yang lain itu bagus, dimiliki oleh yang lain, itu dia tambah semangat kebenciannya gitu. Iya. Oleh karena itu hati-hati ya. Bapak kalau punya kekayaan, jangan langsung serta-merta ditunjukkan orang. Karena belum tentu orang itu suka. Yeah. Belum tentu. Termasuk punya kesolehan dan seterusnya. Jangan diobral, ntar dulu. Apalagi di media sosial. Nggak semua orang suka. Kalau kita ini baik. Yeah. Ntar dulu, tahan. Karena nggak semua. Oleh karena itu di awal-awal Quran ini Allah pesankan jangan keras-keras. Iya kan? Ada perintah begitu. Jangan keras-keras. Syria dulu. Karena nggak semua orang suka. Justru semangat untuk memusuhi. Nah ini Umar berbeda. Umar tertarik. A'jabani. Aku sungguh tertarik. Hingga kemudian saya intip. Mendengar Al-Quran dibacakan. Innahu laqaulu rasulin karim. Umar mengatakan, lah itu hanya syair. Gitu. Maka kemudian dijawab oleh Nabi, wa ma huwa biqauli syair. Bukan. Qalilan ma tu'minun. Umar nyeplos lagi itu. Ya, ucapan dukun, kahin. Maka dijawab lagi, wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Lalu dilanjut tanzilum min rabbil alamin. Tersungkur dia. Di situ. Itu Umar. Wallahu alam. Duluan mana terkena ini dengan datang kepada adiknya Fatimah lalu kemudian dibacakan surat Thaha. Wallahu alam. Ibnu Katsir menyebutkan ini diantara juga proses Umar itu masuk Islam. Memang nggak tiba-tiba karena Umar memang kotor. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar memang bersih dari awal. Maka nggak pakai proses masuk Islam itu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan aku utusan Allah, Abu Bakar langsung percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar bersih dan sudah tahu Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Yang kecil saja nggak bohong, apalagi ngaku jadi utusan Allah, bohong nggak mungkin. Gitu. Dan itu sama dengan Khadijah. Gitu. Maka dua orang ini dahsyat. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Termasuk nanti kemudian nyusul Sayyidina Ali. Juga begitu. Meskipun masih remaja. Disuruh minta izin kepada ayahnya. Minta izin dulu kepada ayahmu kalau kamu mau sisi. Sayyidina Ali mengatakan tidak. Saya dulu lahir nggak minta izin ayah. Katanya. Coba. Kenapa saya masuk Islam minta izin ayah? Gitu. Di situ. Orang-orang bersih. Yang lain memang ada proses karena rata-rata jahiliyah. Itu. Apalagi kita kan. Maka kalau kita nggak langsung terima Quran ya begitulah. Ya, karena nggak semua bersih. Oleh karena itu memang pembersihan ini penting. Ayo kita bersihkan jiwa kita, anak-anak dan seterusnya itu. Mirip kayak gelas tadi. Ya, dibuka dulu, dibersihkan, baru insya Allah kita akan dapat nikmatnya. Berikutnya, kita mendapatkan pelajaran. Meskipun Al-Quran itu sudah nyata, terang benderang benar itu, masih banyak juga yang mendustakan. Maka nggak usah heran. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibi. Sungguh kami tahu di antara kalian banyak yang mendustakan itu. Banyak yang mendustakan itu. Ya, jadi masih banyak. Dan oleh karena itu jangan dijadikan ukuran. Kebenaran ukurannya bukan banyaknya pendukung,
bukan juga sedikitnya pendukung, bukan. Kebenaran dan kebatilan ukurannya bukan kuantitatif pendukung. Yang sedikit belum tentu salah, yang banyak belum tentu benar, waspada. Tapi juga belum tentu juga, yang sedikit pasti benar belum tentu juga. Kebenaran ya kebenaran. Tapi manusia ini memang tipe yang sangat susah, maka nggak bisa jadikan ukuran. Kuantitas nggak bisa dijadikan ukuran. Karena memang manusia ini paling pintar, tapi sekaligus paling bodoh. Perlu diketahui. Manusia ini makhluk Allah yang paling pintar, tapi sekaligus paling bodoh. Apa buktinya? Kerbau itu terperosok dalam lubang itu hanya berapa? Sekali. Manusia berkali-kali. Gitu. Ya kan di situ kan? Maka siapa yang paling bodoh? Manusia. Gitu. Manusia ini paling bodoh. Kenapa? Karena manusia ini yang sering salah makan. Binatang nggak pakai sekolah, itu nggak ada yang salah makan. Dan bisa cari makan. Manusia ini sudah salah makan, juga punya alasan nggak bisa cari makan. Padahal sudah sekolah tinggi, pengangguran masih banyak. Padahal binatang nggak ada yang sekolah, nggak ada yang nganggur. Iya kan? Dan nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Binatang tahu makannya, dari lahir langsung tahu kalau itu rumput makannya, kalau kambing. Manusia kan nggak tahu. Mana bisa membedakan dia makanannya kalau nggak ditunjukkan? Setelah itu kuliah pun begitu, masih juga nggak tahu. Narkoba dikonsumsi, coba. Padahal sudah kuliah. Lalu ada yang jual juga, yang memabukkan laris dan seterusnya. Di situ. Oleh karena itu, ujungnya nanti orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak mempercayai Al-Quran, pasti menderita penyesalan yang tidak bisa lagi disesali, gitu. Karena tidak ada lagi pengulangan. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu lal haqqul yakin. Karena Al-Quran yakin, tidak bisa tidak. Dan manusia nggak bisa ngelak. Karena pada dasarnya manusia tahu kalau dia keliru. Pada dasarnya manusia tahu kalau dia keliru. Minta kembali nggak bisa. Sudah ditunjukkan, sudah diajak, sudah di ini. Kalau dia mengatakan, ya Allah saya dulu nggak pernah diundang, kata siapa? Imam masjid adzan 5 kali, muadzin adzan 5 kali, masih merasa nggak diundang. Masjid buka 24 jam, nggak perlu ada tarian kan, dan seterusnya. Itu. Oleh karena itu ujungnya kita diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih, itu selalu memuji Allah, beribadah kepada Allah, dan Allah itu maha agung. Secara khusus sangat utama berzikir itu dengan membaca subhanallah, subhanallahi wa bihamdika subhanallahil azim. Itu sangat utama. Dan oleh karena itu rata-rata zikir itu disebut dengan tasbih. Sampai alat zikir disebut juga dengan tasbih. Padahal isinya ya bukan hanya tasbih, tapi diantaranya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk di dalam hadis disebutkan, jadikan tasbih ini sebagai bacaan yang kamu baca di saat ruku. Ij'aluha fir ruku. Maka di dalam ruku itu setidaknya kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Dalam mazhab Imam Ahmad wajib membaca itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi memang saya terbiasa membaca yang agak panjang itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu. Nah ini bisa juga digabung, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tambah lagi doa yang seterusnya, minimal 3 kali gitu.